baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Apa kabar? Semua pasti baik, karena kita memiliki Tuhan yang baik. Amin. Tema kita di bulan Juni adalah metanoia, yaitu pembaharuan pikiran. Mari kita baharui pikiran kita pautkan kepada firman Tuhan saja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema bulan ini adalah metanoia. Mari kita datang kepada Tuhan, Sang Pencipta hidup kita, agar hidup kita diubahkan menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami diubahkan, semakin hari semakin indah dan serupa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh haleluya, terima kasih Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Oh haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduan kami Tuhan, Tuhanku, tinggikan nama-Mu, nama-Mu, karena kami
tahu Tuhan, aku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu.
Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami serukan Kau Allah yang kudus. Suci-Mu kami menyembah, Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Engkau Raja mulia, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu, oh kami menyembah. Haleluya, Namamu disanjung, kuasa-Mu Tuhan nyata sempurna. Oh kami puja, Engkau Raja mulia. Kami puja, amin. Engkau Raja mulia. Kami puja, Engkau Raja mulia. Sama-sama salahkan. Amin. Haleluya. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus, yang bertata di atas pujian kami. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita. Amin. Biarlah sukacita surga itu memenuhi setiap kita semua. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hati kami. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, hei penuhiku. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan
Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Berikan salam kanan kiri. Katakan damai sejahtera untuk kita semua. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badan menerpa di dalam hidupku. Yes Tuhan, tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Siapa? Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji nama Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan siapa? Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pengumuman pertama yaitu doa lawatan hari Kamis 18 Juni akan dilayani oleh Pendeta Daniel Aryadi. Dan untuk ibadah raya pada hari Minggu akan dilayani oleh Pendeta Fondi Yuwono. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk segala yang baik yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Biarlah korban ini menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan hati yang sukacita. Haleluya, amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami, jadikan aku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Yes. Korabakata syakaralabakaya bakata syakaralabakaya. Korabakata syakaralabakaya syakaralabakaya.
Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau pengharapan kami. Engkau satu-satunya Allah yang ku percaya. Jesus, sembah Dia, berikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, korala bakata syakara lama 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 ya syakara lama ya se, inara lama ya syakara lama 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 ya syakara lama ya se. Pagi hari ini Engkau hadir pagi hari. Ambil alih Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus. Hamba tidak membatasi cara Roh Kudus bekerja, tetapi kami memberikan kesempatan di mana Roh Allah yang akan bekerja, melayani pribadi lepas pribadi, sehingga pagi hari ini kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami bawa ke dalam mezbah-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tahu hati kami. Kau melihat pribadi lepas pribadi. Karena satu hal, Engkau menyayangi jemaat di tempat ini. Engkau mengasihi jemaat di tempat ini. Engkau juga tahu hati yang haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, tetap cengkeram kami dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu kalau Tuhan hadir, Tuhan akan berbicara kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa, mari Roh Kudus, pada saat hamba mengangkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan itu sudah cukup bagi hamba-Mu. Engkau bekerja sama dengan hamba-Mu. Hamba menyadari tanpa pertolongan Roh Kudus hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu mari Roh Kudus, di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan nampak dalam hidup hamba-Mu. Tuhan,
bukan perkataan hamba-Mu yang mengubah setiap hati kami, tetapi hanya perkataan kebenaran firman Tuhan yang mengubah hati kami, yang memulihkan kami, yang membuat kami bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kuasai perkataan hamba-Mu, sehingga perkataan hamba-Mu tidak mengembara kemana-mana, tetapi hamba-Mu boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Pengurapan yang baru Kau turunkan, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, dengan satu pengurapan yang sama, sehingga Kau bawa kami lebih lagi Tuhan untuk mengenal pribadi Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, kami mau serahkan semuanya ini, segala roh intimidasi, segala roh ketakutan, segala roh kekhawatiran, Kau tidak berhak lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami percaya ruangan ini, ruangan hati kami, ruangan atmosfer di tempat ini sudah Kau kuduskan oleh kuasa darah Anak Domba Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk diberkati firman Tuhan, kita aminkan 3 kali ya. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk worship leader, pemain musik, imam musik yang sudah membawa kita dalam hadirat Allah. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, siapa saudara yang hari ini saudara merasakan hadirat Allah ada di tempat ini? Tolong lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saudara, pagi hari ini saya boleh berdiri di tempat ini bukan merupakan satu kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana. Amin, amin. Ya, saya boleh sapa shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Aduh, baru 10 orang, padan 200 ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oh, mantap ya. Apa kabarnya? Kenapa luar biasa? Nah, seragam, enggak seragam. Saya senang sekali ya saudara. Kenapa saudara dan saya luar biasa? Yes, saya katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara sebagai anak Tuhan itu harus tampil beda ya. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya itu harus punya ciri, punya warna. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara punya ciri, punya warna, harus berbeda dengan orang dunia ya. Orang dunia katakan apa kabar? Baik. Itu biasa, tetapi kita punya warna. Apa kabar? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena saudara-saudara dan saya menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Kita memiliki Yesus yang luar biasa. Jadi hidup saudara jangan biasa-biasa saja. Amin. Tetapi harus tampil beda. Amin. Harus tampil beda, punya warna, punya ciri ya. Warnanya apa sih saudara? Warnanya kalau anak-anak Tuhan itu tampil beda, itu ada sukacita, itu luar biasa sekali. Apapun kondisi, masalah, persoalan, goncangan demi goncangan terjadi, tetapi ada satu suka ilahi dalam hidup saudara, itu muka saudara akan berseri-seri. Amin. Muka saudara saya sudah tidak ketemu 10 tahun loh saudara ya, tapi semuanya masih sama. Amin. Saya lihat Bu Esther ini masih sama 10 tahun sampai sekarang tidak berubah saudara ya. Ya perubahannya kalau ini Henry ini ya gemuk, itu sesuai dengan firman, harus mengembang ke kiri dan ke kanan ya, melebarkan patok ya kan ya, mengembang kiri dan kanan, tapi kalau ke atas tidak bisa kalau sebelah ya. Nah saudara, kita karena apa? Ada satu sukacita saudara-saudara, tidak usah pergi kemana ke skincare gitu saudara ya, tidak usah sekarang di zamannya operasi, tidak usah saudara ya. Hati kita sukacita, hati kita bergembira, kata firman Tuhan. Katakan ya, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Gembala Sidang beserta semua pelayan-pelayan di tempat ini ya, telah mempercayakan kami pelayanan 10 tahun ya. Jadi saya sudah selama suami saya pelayanan dengan suami saya, karena rumahnya suami saya itu sudah selesai. Jadi dia harus pulang.
Ya, kalau saya belum selesai gitu saudara ya, saya belum selesai, masih saya diputar-putar oleh Tuhan ya, kesana kemari selama 10 tahun saudara. Saya tuh kalau di rumah sebulan tuh paling lama 1 minggu saudara. Sejak COVID ada, justru saya dipakai Tuhan ya untuk keliling dari Sabang sampai Merauke saudara. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu KKR di lapangan. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada. Saya tidak kena COVID, saudara. Justru yang anehnya, saudara, saya pelayanan di Bali, saya pelayanan di mana nih, itu orang-orang yang bukan orang Kristen, non-Kristen. Saya nginep di salah satu di Bali, di satu hotel, saudara. Ketemu saya pakai masker, padahal dilarang untuk jabat tangan, apalagi kecipa-kecipi, kan tidak boleh ya, saudara ya. Pada waktu dia lihat saya dari atas sampai bawah, dia ngontong, "Ibu, bolehkah saya memeluk ibu?" "Hah? Meluk?" Saya mikir, COVID ini. Saya bilang gitu ya, ini COVID, dia pakai kuduk-kuduk. Saya, "Bolehkah saya memeluk ibu?" "Boleh." Saya peluk saudara. Saya peluk, saya cuma katakan, "Tuhan, Kau mengasihi anakmu ini. Tuhan, Kau mengasihi anakmu." Nangis, saudara, nangis. Lalu saya katakan, "Ibu punya sakit di sini, sakit sekali ya Bu?" "Iya betul Ibu, betul." "Ibu percaya, saya Tuhan menyembuhkan, percaya." Seketika itu sembuh. COVID, saudara, COVID saya berjalan-jalan saudara. Ya, bahkan Tuhan sempat bawa saya saudara sampai ke setiap bulan sekali saya harus khotbah di Singapura. Ya, ke Singapura, ke Malaysia, yang terakhir saudara ya, saya ke India ya, saya ke India saudara, saya nggak kuat makanannya, sempat sakit saudara, saudara ya, sempat sakit perut ya. Itu pelayanan saya selama 10 tahun. Awalnya saya dengan suami saya itu pelayanannya kemana? Ke desa-desa. Ke desa itu, ke Wonogiri itu yang pelosok gitu saudara, masih naik sepeda motor saudara, kehujanan sampai kaki saya kram. Saya itu selalu memuji Tuhan dari A sampai Z ya. Saya jadi radio gitu, sebab kalau naik sepeda motor saya enggak memeluk suami saya diem aja, ngantuk ya. Saya nyanyi nyembah Tuhan, walaupun kram, saya yang kakiku kram, nyanyi gitu loh, nyanyi. Apalagi ya Pak Pinky tahu ya saudara, A sampai Z saudara, saya nyanyi. Kalau saya diem, "Loh kok berhenti? Sudah habis pujiannya, ulangi," gitu saudara ya. Itu perjalanannya enggak 2 jam loh saudara, hujan gitu saudara, seperti itu. Dan saya selalu berbicara, Tuhan, kalau saya ke mana daerah Wonogiri ya, saya berkatakan saya akan ke Israel. Kalau namanya Peraci gitu, saya akan ke Perancis ya, perkataan gitu saudara. Nah seperti itu. Dan saudara ya, itu pelayanan saya yang sekarang. Saya masih saudara memberi makan di jalan-jalan ya, saya memberi makan saudara di jalan-jalan. Bahkan kemarin saya juga dari NTT, saya khotbah di pasar-pasar saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya. Apa yang Tuhan mau, itu yang saya kerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan saya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya ya. Saya akan dengan cepat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara bisa nangkap apa yang saya sampaikan. Memang saya sudah persiapkan, tapi tadi pagi kemarin malam ya, saya berdoa lagi, dan Tuhan mau, apa yang Tuhan mau itu yang saya kerjakan. Nah saudara, kita hidup di dalam akhir daripada zaman ini. Masalah persoalan silih berganti, betul ya. Setiap saudara-saudara dan saya itu mengalami punya proses di dalam masalah dan persoalan. Saya mau tanya, siapa yang di sini tidak punya persoalan, tolong angkat tangan. Semua punya ya? Setuju ya? Saya pun juga punya. Ya, setuju. Nah, saudara, persoalan itu kalau datang itu enggak pernah permisi atau lagi dodok-dodok. Permisi, saya persoalan, mau masuk. Pasti saudara akan nolak ya. Enggak boleh, ya, enggak boleh masuk. Tetapi enggak permisi, ya. Orang Jawa mengatakan ujuk-ujuk, orang Jawa mengatakan tiba-tiba, saudara ya. Bertubi-tubi masalah itu melanda, baik mereka ini punya kedudukan tinggi, ya. Dia orang yang terpandang, dia orang yang mungkin punya nama. Persoalan selalu ada. Bahkan di rakyat kecil pun, jemaat pun selalu ada persoalan ya. Yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, bagaimanakah saudara dan saya menghadapi masalah dan persoalan ini? Amin. Amin. Mari saudara, kita akan buka di dalam saudara pasti sudah
membaca atau mempelajari, dan ini sangat tidak asing bagi saudara dan saya ya. Saudara dan saya, kita akan mau buka di dalam, bentar saudara, saya tadi sudah persiapkan. Oke, kita mau buka di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima mulai ayat yang ke-21. Ayat 21 saudara, ayat 21 di dalam Markus pasal yang kelima. Saudara, di sini dikatakan Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya, pendarahan. Saudaraku yang dikasih, ayat yang pertama, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat yang kedua, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ya, 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya ia meletakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Sampai di sini saudara ya. Sampai di sini saudaraku yang dikasih, di sini dikatakan ya, dikatakan ada seorang imam ya, namanya di sini dikatakan seorang kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah, kalau mungkin saat sekarang ini dia seorang gembala sidang, seorang pastor saudara ya, seorang gembala sidang, seorang pastor. Dia seorang gembala sidang itu dia, saya percaya dia punya apa? Punya nama baik. Seorang gembala sidang saudara, dia seorang yang punya apa? Punya satu pendidikan yang tinggi ya, punya titel, punya pengaruh saudara, punya pengaruh dan punya apa? Punya otoritas yang bernama siapa? Pak Yairus ya. Pak Yairus orang yang terpandang loh saudara, orang yang berpendidikan, mungkin orang yang berkecukupan saudara. Ya, orang berkecukupan, tetapi Pak Yairus ini punya masalah loh saudara. Masalahnya apa saudara? Masalahnya dia punya anak saudara, punya anak sakit hampir mati. Saudara, hampir mati. Tapi pada saat itu seorang gembala sidang, seorang kepala rumah ibadah yang bernama Pak Yairus ini saudara. Pak Yairus ini saudara, dia punya masalah dan persoalan. Dia orang yang punya titel orang yang terpandang. Masalah persoalan tadi sudah saya katakan, datang atau menjumpai bukan hanya orang-orang yang mungkin tidak punya, rakyat biasa, enggak, tetapi orang-orang seperti Pak Yairus ini punya masalah. Masalahnya apa? Anaknya sakit keras, hampir mati. Hampir mati. Nah, ini perlu saudara teladani. Pada saat Pak Yairus ini saudara, untuk dia ya berusaha untuk berobat, pasti sudah berobat, berusaha untuk mencari kesembuhan pasti, tetapi satu hal saudara, Pak Yairus ini mendengar tentang Yesus ya. Pada waktu itu ya dia mendengar ada Yesus anak Daud sedang ada di tempat ini. Nah Pak Yairus saudara, dia berusaha untuk datang kepada Yesus. Yes, kenapa? Karena Yesus satu-satunya solusi dalam hidup daripada Pak Yairus. Saudara perhatikan, Pak Yairus datang untuk menjumpai. Dia datang, dia tinggalkan, dia harus ketemu dengan namanya Yesus. Saudara, pada saat dia melihat Yesus, apa yang dikerjakan oleh Pak Yairus? Yang ini saudara perhatikan. Dia seorang gembala sidang, dia punya pendidikan, dia punya nama, dia orang yang cukup terkenal saudara. Jadi punya segalanya. Tapi pada saat dia datang kepada Yesus, punya hati yang menggerakkan hati Yesus. Pada saat dia datang kepada Yesus, lalu dia tersungkur dan berkata, Tuhan tolonglah, anakku sakit hampir mati, datanglah supaya dia selamat atau hidup. Saudaraku yang dikasih, walaupun dia seorang gembala sidang, punya nama, punya pendidikan, punya pengaruh, tetapi punya sikap kerendahan hati. Saat dia datang kepada Yesus, inilah yang menggerakkan hati Yesus. Amen. Hari-hari terakhir saudara, Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati.
Orang yang rendah hati adalah kunci dari segala-galanya. Kerendahan hati bisa menggerakkan hati Yesus. Saudara, hari ini kita mau belajar untuk seorang kepala rumah ibadah yang bernama siapa? Yairus, saudara ya. Lalu ayat berikutnya, saudara. Ayat berikutnya, saudara. Nah, ayat yang ke berapa tadi? 24 ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Nah, saudara, ayat 24, lalu Yesus enggak pikir lama-lama, saudara. Enggak pikir lama-lama, nanti dulu lihat jadwal. No. Tetapi Yesus di sini dikatakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Saudara perhatikan, di mana Yesus berada pasti orang banyak datang kepada Yesus. Ya, di mana Yesus berada orang banyak berbondong-bondong. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena orang hanya Yesus saja yang memberikan solusi dalam kehidupan manusia. Hanya Yesus yang dapat menolong. Yesus bukan mengerti menolong, tetapi Yesus memberikan jalan keluar. Amin. Orang banyak berbondong-bondong, berdesak-desak, tetapi kita mau belajar dari sini, saudara ya. Belajar dari sini, lalu dikatakan apa, saudara? Berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, saudara, di tengah perjalanan, saudara, di tengah perjalanan dihadang seorang perempuan yang 12 tahun punya penyakit pendarahan. Nah, saudara, di sini dikatakan apa, saudara? Ayat 25, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin keras lagi kok takut. Semakin buruk, semakin parah. Saudara, seorang perempuan 12 tahun ini, saudara, gambaran orang yang biasa. Sama seperti saudara dan saya. Orang biasa. Tadi yang pertama adalah gembala sidang. Saya percaya di sini ada beberapa gembala sidang, saudara. Punya permasalahan enggak? Salah satu Pak Hendro punya masalah dan persoalan enggak? Punya. Datangnya kepada siapa? Nah, kepada Yesus. Kepada Yesus, ya. Lalu di sini, saudara, ya, ini tadi, di sini seorang perempuan, ya, seorang perempuan sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saudara, ini gambaran seorang jemaat, seorang biasa punya masalah enggak? Punya, saudara. Masalahnya apa? Masalahnya dia menderita pendarahan lamanya berapa? 12 tahun. Gambaran perempuan ini, saudara, yang menderita pendarahan 12 tahun. Sama dengan itu penyakit kutukan. Jadi perempuan ini tidak hanya penyakit secara fisik, tetapi secara mental. Secara jiwanya. Sebab pada waktu itu zaman di Israel, orang yang punya penyakit pendarahan ini dia akan disendirikan. Tidak diorangkan. Dan setiap orang yang lewat di situ kalau tahu perempuan, najis orang yang tertolak. Bukan hanya sakitnya sakit apa secara fisik, tetapi secara jiwa dia sakit. Saudara, dia nggak diorangkan, tidak diorangkan. Dan perempuan ini, saudara, perempuan ini lamanya sudah 12 tahun loh, saudara. 12 tahun itu bukan waktu yang apa, bahkan waktu yang pendek. Ya, saudara ada di sini sakit sampai 12 tahun. Nah, baru berapa bulan, saudara? Wah, saudara mungkin sudah ya baru itu enggak salah. Tapi ini, saudara, prosesnya 12 tahun. Nah, 12 tahun pendarahan. Ia berulang-ulang, saudara, diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah berusaha untuk apa? Berobat. Dia untuk mencari kesembuhan. Dikatakan berulang-ulang. Di situ dikatakan ya. Berulang-ulang diobati berbagai
Pak Tabib, kalau mungkin di sini saudara, saudara berulang kali sudah pergi ke dokter, mungkin di Sidoarjo, Surabaya dokternya kurang canggih. Pergi kemana? Malaysia, ke Kucing. Kucing kurang canggih, pergi lagi kemana? Singapura. Singapura kurang canggih, pergi lagi lah. Ya, mungkin ke Amerika gitu saudara ya. Amerika kurang canggih, pergi ke Israel. Alkitab mengatakan sudah apa? Di sini dikatakan sudah telah ya berbagai tahap sehingga telah dihabiskan semua yang ada. Semua yang ada, harta bendanya. Saudara, dulu di sana orang Israel itu saudara, mungkin yang ada pada dia dalam kalau dia itu orang yang kaya itu pasti ternaknya jaguar gitu ya. Kalau sekarang jaguar, di sana jaguarnya beda gitu saudara ya. Terus lagi mobil itu yang apa, kijang. Nah, kijang simbolnya apa saudara? Nah, seperti itu. Dia banyak hartanya habis untuk apa? Untuk mencari kesembuhan. Kita mau belajar. Kita mau belajar dari sini. Habis saudara ya, tetapi keadaannya semakin buruk. Saya tahu semua yang ada dalam dirinya untuk mencari kesembuhan. Tetapi perempuan ini mengandalkan hartanya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya. Alkitab menulis di dalam Yeremia pasal yang ke Yeremia pasal 17 ayat yang ke berapa ya? Pertama saudara, Yeremia 17 ayat yang pertama itu yang kelima, saya kan enggak catat di sini ya. Coba tolong buka ya. Di situ dikatakan terkutuklah orang yang mengandal apa? Kekuatannya sendiri. Terkutuk artinya apa? Kalau terkutuk itu tidak ada jalan keluar. Terkutuk saudara, tidak ada jalan keluar. Orang perempuan ini mengandalkan semua yang ada padanya habis-habisan, tetapi penyakitnya akan tidak sembuh. Tetapi Alkitab di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 atau ke-8 di situ dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari-hari terakhir saudara, jangan andalkan kekuatanmu sebagai manusia. Apapun yang sedang terjadi, yuk harapan saya andalkan Tuhan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tahun 2026, andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan buka jalan dalam hidupmu. Amin. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Situasi kondisi seperti ini saudara, saudara andalkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam segala perkara saudara. Ya, ikut sertakan Tuhan dalam segala perkara. Yuk kita masuk lagi lebih dalam ya. Jadi andalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu seperti saudara ini seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Saudara harus berakar ke dalam. Yesus mengatakan akulah sumber air kehidupan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, imanmu bertumbuh, maka saudara akan melihat apa? Ya, pemeliharaan penyertaan Tuhan. Saudara tidak akan kekurangan. Amin. Amin. Dia adalah Jehovah Jireh dalam hidup saudara. Apa yang Jehovah Jireh saudara? Bagi Tuhan dia menyediakan, Jehovah Jireh menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan saudara. Amin. Ya, amin saudara. Jehovah Jireh Allah yang menyediakan ya. Lalu saudara di sini dikatakan apa? Nah, ya saudara perhatikan di sini. Andalkan Tuhan. Ayat yang ke-7, dan sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dan mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan ya, saudara di sini saya catat, saya akan bagikan kepada saudara. Ia sudah mendengar berita-berita tentang apa? Tentang apa? Tentang Yesus. Dia mendengar. Pendengaran di hari-hari terakhir ini saudara sangat amat penting. Wanita 12 tahun ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus dikerjakan pada waktu itu. Sebagai Yesus sebagai manusia saudara melayani pekerjaan Tuhan. Yesus melakukan apa? Tuhan menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir setan. Yesus membuat perkara-perkara yang ajaib. Yesus memberi makan 5 roti 2
roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi saudara? 5 roti dan 2 ekor. Yang dimakan 5.000 orang lebih, bahkan masih sisa. Dia ada, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara, dia mendengar tentang Yesus. Yesus selalu menolong orang. Yesus selalu berbuat baik. Wanita ini mendengar. Saudara, hari-hari terakhir pendengaran saudara amat sangat penting. Apa yang menjadi pendengaran saudara? Saudara mendengar berita-berita, ya, berita-berita tentang kekhawatiran, berita-berita ia melemahkan iman, sehingga imanmu ini saudara lemah. Membuat sehingga kalau iman lemah ini ketakutan, kekhawatiran, intimidasi. Sakit belum kesembuh, saudara mendengar intimidasi, nah penyakit itu pasti membawa kematian. Enggak ada ya, dokter mengatakan udah angkat tangan kan, gitu loh. Pasti enggak akan lama lagi. Mendengar membuat iman kita ini down. Tetapi perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, sebanyak mungkin dengar berita-berita tentang Yesus. Nah, berita tentang Yesus itu apa sih? Roma 10 ayat yang ke-17, saudara. Apa di situ? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saat saudara mendengar firman, baca firman, maka iman itu timbul. Amin. Iman itu saudara menjadi kuat. Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak jemaat di tempat ini yang setiap hari makan firman Tuhan? Tolong angkat tangan. Baca firman. Aduh, ayo jangan setengah tiang. Ya lumayan, separuh puji Tuhan. Yang lain TikTok. Yang lain drakor. Ya kan? Drakor gitu saudara. Drakor. Di mana imanmu akan bertumbuh. Saudara, dengar firman, makan firman setiap hari, ya. Saudara mudeng enggak mudeng, pokoknya firman. Firman itu semakin banyak firman yang saudara gali, semakin firman yang kamu makan kamu baca, disitulah Tuhan akan memberikan manusia roh saudara. Manusia roh saudara kuat, sehingga kalau saudara manusia roh saudara kuat, maka manusia roh ini akan memimpin hidupmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau manusia jiwamu yang memimpin, jiwa itu perasaan, pikiran, emosi atau kehendak, maka hidup saudara takut karena pikiran perasaan. Betul ya? Pikiran perasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan ya, renungkanlah firman itu siang dan malam. Ya, saudara punya masalah persoalan, renungkan firman itu siang dan malam. Saya mau tanya saudara, kalau saudara merenungkan, saudara punya masalah, punya persoalan, apa yang saudara renungkan sampai tidak bisa tidur? Kira-kira apa? Ya, masalah jujur Pak, 100 buat Bapak. Tuhan Yesus mengasihi. Ya, jujur, orang jujur ya dicintai Tuhan. Amin, amin, amin. Kejujuran adalah awal daripada pemulihan. Saudara, ya, jujur saudara, yang merenungkan siang dan malam masalah saudara, sampai nggak bisa tidur, bangun tidur badannya semua sakit. Betul apa betul? Ya, kebalik, renungkan siang dan malam saudara. Maka saudara di situ dikatakan renungkan firman itu siang dan malam, maka saudara akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Nah, perempuan ini mendengar saudara ya, mendengar firman, mendengar tentang Yesus, lalu dia dikatakan, lalu mulai timbul iman. Saudara, orang yang timbul iman, dia tidak akan diam di tempat loh saudara. Ya sudahlah, aku memang menderita seperti ini, aku ditakdirkan seperti ini, buktinya aku sudah berusaha sampai semuanya habis, tetapi penyakitku tidak sembuh, tetapi semakin buruk. Tapi wanita perempuan ini enggak, karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya mulai tumbuh bangkit. Orang yang imannya bangkit, orang yang imannya saudara mulai kuat, dia tinggalkan, dia akan mencari, dia akan berjumpa dengan Yesus, dia akan temui Yesus. Ada rasa kehausan, ada rasa kelaparan, ada satu kerinduan di dalam hatinya. Perempuan 12 tahun saudara,
dia apa saudara? Timbul iman, lalu dia melangkah. Dia punya kemauan, dia punya strong will, dia nggak putus asa, baru cari di mana Yesus berada pada waktu itu, saudara. Walaupun dia menderita penyakit, saudara. Pada waktu itu apakah gampang untuk menemui Yesus? No, enggak. Tetapi dia harus menerobos kepada orang-orang banyak sampai dia mengatakan apa? Di sini dikatakan apa? Di situ dikatakan apa? Nah, kalau di situ dikatakan ayat yang ke-27, mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang-orang banyak itu ia mendekati Yesus ya dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, iman saudara, timbul iman, dia berusaha. Saudara, untuk berjumpa dengan Yesus tidak gampang loh saudara. Waktu saya pergi ke Israel, Roma perempuan 12 tahun itu saudara, untuk temu itu jalannya pegunungan naik terus saudara. Banyak tantangan. Saudara bisa bayangkan orang 12 tahun kurus kering bau lagi. Pada saat dia bertati-tati untuk apa? Datang kepada Yesus, untuk menerobos orang-orang yang mengelilingi Yesus, itu tidak mudah. Begitu juga dalam kehidupan saudara, punya masalah, punya persoalan. Pada saat saudara mau nyembah kepada Tuhan, mulutnya nggak bisa. Saudara mau, saudara masalah persoalan datang ibadah, tetapi pikiranmu ya tidak di dalam ya, tidak saudara bisa konsentrasi pikiranmu mengembara kemana-mana, gimana jalan keluarnya, siapa yang dapat menolong aku, siapa yang dapat diutangi. Nah, saudara putar kemana-mana. Dengar baik, perempuan ini saudara ya, timbul iman. Lalu apa? Di situ dikatakan ya, dia punya iman. Nah, saudara, iman, dia melangkah, dia tidak putus asa, dia punya strong will yang kuat untuk dia apa? Bertemu dengan Yesus secara pribadi. Di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus, enggak mudah. Untuk saudara mendekat Yesus ada aja yang menghalangi. Ya. Mungkin anaknya rewel lah, mungkin saudara apa-apa saudara. Saya sebelum pulang dari sini saudara, saya dipercayakan untuk ya satu keluarga ini saudara ya, dia dari kepercayaan yang lain dia punya keris banyak ya, punya keris itu yang besar-besar ada 4 saudara, masih yang kecil-kecil, dan dia dari hidupnya penyembahan berhala saudara. Setelah dia terima Yesus, dan barang-barang itu diserahkan kepada saya, ada 3 dus. Itu tidak mudah saudara. Sebelum saya datang setengah jam, lampu listrik mati. Dia dikatakan, ibu ini maaf ya, ada lampu saya tiba-tiba mati jeblos. Waduh, kurang ajar iblis ya. Lagi saudara, pada saat kita berdoa ya, kita berdoa saudara, kita berdoa sebelum dia menjamah ya, karena ini ada kutuknya di dalam kehidupannya, karena dia penyembahan berhala, anaknya mati muda, pokoknya masalah dia orang kaya. Ini kutuk sedang mengejar keluarga di sini. Saya layani kira-kira orang 7 anak cucunya, dilayani. Pada saat kita tegang-tegang jedes di dalam kamar. Ini apa saudara? Karena orang tuanya umurnya 80-an sudah ya, antara mati dan hidup saudara ya. Antara mati dan hidup itu oksigennya tahu-tahu rusak. Jadi ini tahu-tahu kok rusak seperti apa? Menghalangi. Begitu juga dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mau sungguh-sungguh suruh rajin, saudara doa malam ya ada aja. Betul apa betul? Sudah saya doa malam, doa di rumah kok doa. Beda loh saudara. Kalau saudara mau datang ke dalam doa malam, doa pagi, mematikan, memotong daging saudara untuk memberikan makanan manusia roh. Amin, amin, amin. Nah ini saudara menghalangi. Lalu di sini dikatakan, ayo kita mau cepat saudara ya, mau cepat saudara. Lalu di sini dikatakan now ya, di sini di ayat yang kedua. Asalku jamah, maka saudara dia punya iman. Alkitab mengatakan apa saudara ya? Setelah dia timbul iman saudara, Yohanes Yakobus 2:26 ya, kita buka Yakobus 5:26. Yakobus 5:26. Apa dikatakan Yakobus 5 ayat 26? 26 ya. 5:26. Yakobus 2 ayat 26.
24. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Iman tidak disertai perbuatan, saudara, nggak akan ada mujizat. Banyak orang Kristen punya iman tetapi perbuatannya enggak orang beriman. Kalau saudara mungkin sakit, saudara belum disembuhkan, saudara mulai pegang janji Tuhan. Alkitab mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Sampai engkau mendapat iman itu, saudara. Bahasa surga adalah bahasa iman. Ya, iman. Lalu di sini dikatakan tadi, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Tetapi di dalam ayat 22, ini tadi 26, sekarang kita maju ke depan, 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya lebih katakan ya, saudara punya iman disertai perbuatan, mujizat. Amin, mujizat. Perempuan ini saudara berdesak-desak. Dia mengatakan, asalku jamah jubahnya. Saudara, di dalam Alkitab lain itu mengatakan di terjemahan yang lain, dia tuh memegang bukan hanya jubahnya, tapi apa? Jumbe-jumbe. Kayak rendahnya, iwir-iwirnya itu loh, saudara ya. Dia katakan, asalku jamah jubahnya aku sembuh, asalku jamah jubahnya aku sembuh, saudara. Itu iman disertai perbuatan. Nah, bagaimana dalam kehidupan saudara? Saudara punya iman tetapi tidak ada perbuatan, mati, nggak sempurna dengan mujizat. Saudara, saya mengalami beberapa dalam pelayanan. Saya ini orang kalau memberitakan firman saya harus ngalami dulu, karena firman itu pedang bermata dua. Harus saya dulu ngalami. Saya lebih mantap, saudara. Saya lebih mantap ya. Jadi kita benar-benar menyerahkan totalitas hidup saya sepenuhnya. Ini milik Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Saudara, saya itu ada benjolan di sini. Benjolan. Saya tidak tahu datangnya kapan karena tidak permisi, saudara ya. Permisi satu kelereng gitu loh. Mengganggu enggak? Mengganggu. Ya, sakit enggak? Enggak sakit. Ya, enggak sakit. Lalu saya ngomong anak saya, "Mi, kenapa Mi? Periksa ke dokter aja." Enggak, Mami punya iman kok. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya sempat anak saya ke dokter, saya tanya sama dokter iseng-iseng, "Dok, ini apa toh, Dok?" Lalu dipegang, "Bang, sakit enggak?" "Oh, operasi aja ambil." Nah, dokter itu senengnya sedikit operasi, ya kan? Enggak, aku dalam nama Tuhan Yesus saya punya iman, saya enggak memikirkan gimana ya, gimana, saudara, sembuh dalam nama Yesus. Tahu-tahu hilang, saudara. Saya kaget, loh, kok benjolanku hilang, saudara. Anak saya ngomong, "Loh, Mi, kok iso hilang?" "Oh, ya Mami paling doa." Ya, iman disertai perbuatan. Saya lihat kok belum sembuh, pokoknya sembuh dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur sembuh. Ternyata sembuh loh, tanpa operasi. Nah, begitu juga saudara disertai dengan perbuatan. Asalku jamah jubahnya sembuh, kata perempuan ini. Lalu ayat yang di sini dikatakan, sebab katanya 28, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. 29, ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasakan badannya sudah sembuh dari penyakitnya, dan terjadilah strong will, kemauan keras untuk dia menjamah ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Walaupun dia mungkin karena berdesak-desak, mungkin didesak dia jatuh, enggak jatuh, tapi dia punya strong will, dia enggak putus asa. Ya wes, aku kesini, dia jatuh, dia berusaha untuk bangkit. Nah ini loh saudara, firman Tuhan mengatakan kalau saudara jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Lalu saudara di sini dikatakan apa? Asalku jamah jubahnya ya, maka penyakitku akan sembuh. Seketika itu, seketika itu, bukan nanti, bukan besok, bukan lusa. Alkitab menulis seketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling
berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Saudara, pada saat wanita ini punya iman, menjamah ujung jubah Yesus, Yesus merasakan ada satu kuasa supranatural ini keluar dari tubuh Yesus. Karena jamahan iman. Ada kuasa supranatural ini keluar dari mana? Tubuh Yesus. Sehingga di saya merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan lalu Yesus berkata di sini ya, karena ada kuasa di sini, lalu siapa dikatakan ya, menjamah jubahku. Lalu ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekat kamu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Nah, ini pelajaran bagi saudara. Saudara, Tuhan itu maha tahu. Setuju ya? Maha tahu. Tapi manusia itu sok tahu. Nah, ya, sok tahu, saudara. Ini sama murid-muridnya. Murid-muridnya sok tahu. Tuhan tanya, siapa yang menjamah aku? Menjamah aku. Murid-muridnya berkata, loh Tuhan, oh Tuhan Yesus, kan orang banyak mendesak-mendesak, orang banyak sekian gini. Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Sok tahu. Makanya saudara, ya, dia itu maha tahu. Nah, banyak saudara saya pelayanan saya ini saudara, justru ya saya pelayanan kemana-mana, saudara, saya buka konseling ya, saya buka konseling, saya punya apa namanya punya pelayanan ya, saya buka ministry yaitu rumah pemulihan. Namanya rumah pemulihan, yang datang tuh masalah persoalan banyak banget saudara. Banyak sekali. Setiap Rebu saya panggil hamba-hamba Tuhan yang satu. Ya, yang saya panggil satu, orang yang punya rendah hati. Yang kedua, motivasinya hanya jiwa. Tidak motivasi yang lain. Ya, tidak motivasi uang, saudara. Jiwa, saudara. Yang saya lihat buahnya. Saudara, lihat buahnya. Saudara, saya panggil setiap hamba, saya berdoa, saya diberikan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa saudara. Apalagi saat-saat sekarang ini, kemarin saya ngobrol sama Bu Evi, kamu bisa mengundang Michael Wijaya, itu enggak gampang. Orang cedek dari umur 12 tahun saudara. Itu enggak gampang, cuman saya kenal sama ya, dikenalkan sama istrinya. Tahu-tahu setahun kalau orang-orang lain menjadwal itu setahun. Ya. Saya hanya berapa sebulan, saya kaget, saya pikir besok tanggal 10 Juli, tetapi Juni saudara, loh ya Juni sudah di ACC gitu, oh aduh puji Tuhan saudara, ya. Jadi motivasinya jiwa kebenaran. Nah itu loh saudara, hari-hari terakhir Tuhan mau menyatakan dirinya, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan yang benar-benar murni firman Tuhan. Saudara, saya selingi kesaksian, tidak tegang. Suatu hari saudara, saya sudah bagikan ke anak muda kemarin. Suatu hari saya ngisi retret di mana di Bandungan, ya, kaum wanita, gereja besar di Semarang, ya, gereja besar di Semarang. Saya sudah ngisi retret di sana. Setelah itu saya datang, ya, saya ditemani dengan seorang, ya, dan salah seorang yang sudah saya kenal. Apa, dia katakan, Mami Dep tidur sama saya. Oke siap, dia bilang. 3 orang ketuk pintu. Ibu Deborah, bolehkah saya ikut doa kalau pagi? Oh boleh. Tapi ya saya jam 3:30, 4 itu saya sudah berdoa ya. Jadi ya ketuk saja. Orang berapa? Orang 3. Oke, orang 3 saudara. Ya saya sudah siap sudah. Nah, diketuk ya. Kita nyembah. Ada beberapa pertanyaan pada saat saya bangun mezbah. Nah ini penting sekali saudara. Saudara harus, itu keharusan. Dibiasakan, itu hukumnya harus saudara punya mezbah pribadi, lepas pribadi. Tuhan tidak menginginkan panggung yang bergemelapan, yang penuh dengan pujian, yang pernah bersorak-sorai, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya mulai berdoa saudara, mulai berdoa, dan pernyataan Tuhan direkam oleh teman saya buat khotbah, dan saya bagikan di mana saya sering bagikan, saya buat khotbah, catatan khotbah. Nah saudara, waktu berdoa saya bahasa terus sampai di sini. Tuhan mengatakan, waktu kedatanganku tidak akan aku tangguhkan.
tidak akan aku tangguhkan. Tetapi banyak gereja-gerejaku, banyak anak-anakku belum siap untuk menantikanku yang kedua kali. Saya mulai nangis. Yang ku kehendaki adalah mezbah, bukan panggung. Mezbah, saudara, bukan panggung. Dan Roh Kudus berbicara, di mana mezbah engkau bangun, di situ aku ada. Di mana mezbah bangun, aku akan berbicara. Di mana mezbah bangun, aku akan menyampaikan isi hatiku. Di mana mezbah bangun, engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Saudara, dan Roh Kudus berbicara, banyak gereja-gerejaku yang membesarkan program-programnya. Wah, saya nangis. Dan banyak hamba-hambaku pada saat dia berdiri di mimbar, mulai menggeserkan kedudukanku. Saya semakin nangis keru-keru, Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Saya memakili ampuni Tuhan, menggeserkan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat, hari-hari yang jahat. Ya, waktunya amat singkat. Jangan kau tinggal di dalam zona nyaman, tetapi keluar di sana banyak orang-orang yang menantikan tentang keselamatan. Saudara, saya nangis. Saudara, maka panggilan saudara saya, panggilan saudara dulu saya dari awal dari desa-desa saya panggil dengan suami saya melayani. Setelah suami saya dipanggil Tuhan, saya mulai Tuhan ya, bukan saya promosi, saya tidak kenal saya siapa atau saudara saya itu hanya ibu rumah tangga yang tidak berpendidikan. Cuman saya punya hati saudara. Saya lebih cenderung untuk melayani mereka. Saya memberi makan di jalan-jalan, saudara, 200. Saya masak sendiri, saudara, sama anak-anak saya, saudara. Saya kunjungi, saudara, yang terakhir, saudara, saya ada pelayanan, nanti ya, yang kedua saya mungkin bisa, ya saudara bisa melihat nanti minta tolong multimedia untuk menyampaikan, tapi jangan dimasukkan ke kalau di sini di lab ya. Nah saudara, di sini dikatakan saudara, saya diundang gara-gara saudara, enggak gara-gara lagi saudara. Nah saudara, di bawah Gunung Merapi dan Merbabu di situ ada gereja kecil saudara. Jemaatnya enggak sampai 50. Saya dipanggil untuk Natalan. Oke Pak, saya siap. Saya siap. Orang yang memanggil saya tidak harus naik pesawat, tidak harus naik harus naik apa segala apa. Saya katakan saya bisa jalan sendiri, saya mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Ya, saya gitu, tidur sendiri. Waktu saya mau pelayanan ke desa-desa, orang banyak tanya, kalau mau ngundang Pak Pinky sama Bu Deborah, amplopnya berapa? Suami saya dengar itu langsung, kalau kamu mengundang saya, di saya banyak amplop, baik yang warnanya besar. Ya, warna apa? Warna coklat, warna merah panjang, warna apapun dari kecil banyak amplop. Dan suami saya mengatakan, saya melayani Tuhan, hanya saya ingin membalas cinta kasih Tuhan. Saya tidak kejar setoran. Dan itu pada saya, saudara. Ya. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Banyak mereka panggilan. Yes. Saudara, jujur saya cerita sama Pak Indru, saya tuh hidup tuh hanya kemurahan Tuhan, saudara. Ya, saya tuh setiap kota, dari saya sudah keliling sampai Sabang sampai Merauke. Setiap saya datang sudah ada orang yang menyediakan rumah. Dan saya lebih senang tinggal di rumah anak-anak Tuhan. Kita bisa sharing, bisa menguatkan, bisa mendoakan daripada saya tinggal di hotel mewah, saudara. Saya sepertinya di penjara gitu, saudara ya. Saya di penjara gitu, saudara. Saya tinggal, saudara, dimanapun. Saya nggak perlu di Surabaya, di Jakarta, di mana, di Pontianak, saudara, di mana saya punya tempat tinggal. Kalau tempatnya Pak Hendru nih, kamar kos saya itu saya kenal Pak Hendru udah 20 tahun lebih ya Pak Hendru ya. Dari Jawa itu umur 3 bulan. 6 bulan. Sampai sekarang terputus gara-gara saya nih ya jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke gitu saudara ya. Jarang-jarang sampai Merauke. Nah saya kesini udah Pak Hendru, saya mulai mau nostalgia gitu ya. Mau reuni, lama enggak ketemu. Waktu kemarin tuh saya ngisi di mana ya? GBI Narwastu di mana itu dekete itu di situ gereja GBI Narwastu di Sidoarjo juga. Saya kebel, Bu, aku di Sidoarjo. Loh apa? Aku pelayanan gini. Sorry tapi ndak sak mampir bla bla bla. Ya kok apa gitu lah. Kamu ngisi di tempatku ya. Gini ya, siap nanti tak kasih waktu ya hari ini, saudara. Saya pengen saudara ya. Pengen saudara, kita tuh punya hubungan yang baik. Nah saudara, pada waktu itu saudara mulai saya nangis. Saya mulai nangis. Banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti ini.
Saudara, itu yang saya terima daripada Roh Kudus. Maka saya harus memberitakan kebenaran firman itu. Firman itu harus diberitakan dengan apa yang Tuhan mau, sesuai firman Tuhan. Kalau saudara melihat mensos ya, saudara harus pilih-pilih mana yang benar, mana yang enggak. Karena hari-hari terakhir ya, pengajaran-pengajaran sesat itu sudah dimulai. Ya, baca firman. Baca firman. Ya, baca firman. Nah, lalu saudara apa yang dikatakan tadi, perempuan ini ya kembali di sini, kembali. Nah, saudara di sini dikatakan dia sembuh, maka mata Yesus, dengar baik-baik ya. Yuk, saya akan berhenti sebentar lagi saudara. Nah, dia sok tahu, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Di situ ayat 33, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus, saudara, memberitahukan segala sesuatunya. Yesus, mata Tuhan Yesus itu tajam sekali. Dia memandang seluruh kelilingnya. Kalau pagi hari ini mata Tuhan Yesus ada di tempat ini, sedang memandang keadaanmu, sedang memandang situasi kondisi yang apa engkau alami saudara. Dia memandang dia dengan jeli. Kalau pandangan itu tertuju kepada saudara, pasti Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Amin. Lalu di sini saudara apa yang dikatakan ya, melihat saudara di sekelilingnya ya, siapa ya yang melakukan ayat tadi ya, dia menjadi takut dan gemetar. Dia takut, gemetar mengetahui apa yang telah terjadi dari dirinya, tampil seperti yang dilakukan oleh Yairus. Perempuan ini tampil dan tersungkur oleh mengatakan, dia mengaku di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati, dia tersungkur. Dia mungkin katakan, Tuhan itu aku, guru itu aku. Dan dia menceritakan apa yang terjadi dalam tubuhnya. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Seketika itu juga sembuh. Amin. Seketika itu juga sembuh. Lalu tulis Alkitab menulis apa? Di sini dikatakan Alkitab ini ya, menulis ya. Terjadi tampil dan tersungkur kepadanya, maka katanya kepada perempuan, hai anakku, imanmu yang telah menyelamatkan engkau, pergi dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu. Amin, sembuhlah penyakitmu. Saya mau tanya, siapa saudara yang datang di tempat ini? Saudara ada sakit ya, saat ini saudara mengalami sakit loh. Saudara, saya akan menunjukkan kuasa Yesus akan bekerja dalam hidup saudara. Siapa saudara yang punya sini pinggang saudara? Sakit sekali. Yang saat ini sakit. Mungkin saudara tidak bisa bergerak, tidak bisa jongkok. Ada di sini? Ada? Ada di sini saudara? Jangan takut. Tuhan akan menyembuhkan kamu. Ya, ada enggak? Ada. Siapa yang punya sakit kepala di sini? Saat dicekot. Ada? Enggak ada? Enggak ada. Wah, puji Tuhan. Berarti sehat semua. Ya, sehat semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Kalau saudara mau maju ke depan, Tuhan akan menyembuhkan. Lalu saudara, saya akan membuktikan dengan firman ini. Dan saudara ya, lalu kita masuk lagi. Jam berapa nih? Aduh, jam 8 saya harus selesai. Ya, satu ayat ya, setelah satu ayat ya. Nah, saudara, lalu dikatakan apa? Saudara, maka saudara ya. Di sini dikatakan, oke lah saudara. Nah, saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-48. Di situ ada seorang Bartimeus disembuhkan penyakitnya. Karena apa? Karena imannya. Ya, saya akan di sini ada ya. Nah, saudara, di sini dikatakan ada di situ ayat, mungkin saudara tahu ya, ayat seatasnya ya, ada seorang ya namanya Bartimeus ya, dia seorang pengemis dan setiap hari diantar untuk apa? Minta belas kasihan sebagai pengemis ya di pintu gerbang ya di Yeriko atau di Bait Allah. Lalu di sini dikatakan banyak ayatnya di situ. Dia apa? Dia buta, matanya tidak melihat, tetapi telinganya dengar.
Ya, telinganya dengar. Saudara perhatikan bahwa di mana Yesus berada pasti orang banyak akan datang berbondong-bondong. Nah, pada waktu itu Yesus akan masuk ke kota Yeriko lewat pintu gerbang ya Yeriko. Di situ ada seorang pengemis yang setiap hari minta belas kasihan kepada manusia karena dia buta, karena dia tuli. Dan suatu hari pas Yesus mau lewat, orang banyak itu datang lari-lari. Hei, Bartimeus matanya buta, tapi mendengar, telinganya mendengar. Hei, ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa? Hei, ada apa? Nah, saudara, matanya buta, telinganya mendengar. Lalu orang mengatakan, Yesus anak Daud mau lewat. Yesus anak Daud mau lewat. Saudara, Yesus anak Daud mau lewat. Bartimeus dengar, telinganya, matanya buta, timbullah iman. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di sini dikatakan banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Bartimeus punya iman. Waktu dia mendengar tentang Yesus, siapa Yesus? Yesus penyembuh, Yesus membebaskan, Yesus menolong orang. Bartimeus punya iman dan mulai berteriak, hei Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan orang banyak, mungkin murid-muridnya menegur, diam buta, bisik kamu. Diam, bisik kamu. Tetapi dia punya strong will, punya iman, kemauan keras. Lalu ayat berikutnya. Lalu, nah saudara, di sini dikatakan ya, setiap dia berteriak-teriak, itu berteriak bukan sekali, berulang kali. Yesus sudah lewat, sudah dari jauh, karena Yesus mendengar teriakan iman dari Bartimeus. Perhatikan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Yesus telinganya peka dengan cerita iman. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Telinga Yesus, teriakan imanmu pagi hari ini, apapun masalah persoalan dalam hidupmu, teriak dengan percaya, teriak dengan iman, jangan putus asa. Maka teriakan iman itu Tuhan sudah menyediakan jawabnya. Amin, amin. Ya, tepuk tangan ya. Kalau mau tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, di situ dikatakan panggil dia. Dia meninggalkan orang banyak itu, panggil dia. Dia perhatikan satu orang dengan teriakan iman. Maka banyak orang yang datang kepada Yesus. Hanya beberapa orang yang Tuhan jamah. Hanya beberapa orang yang sembuhkan. Karena Yesus lihat hati, Yesus lihat respon daripada seseorang itu. Terjadilah mujizat. Ayat berikutnya, oke. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berhenti dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-51. Ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kuhendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yang butuhkan dia melihat. Dan seketika itu juga. Yuk, berikutnya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Luar biasa. Mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Oleh sebab itu saudara, hari ini saudara, Yesus itu sudah berbuat baik. Kondisi situasi saat ini saudara bergoncang semuanya. Tapi satu hal, ya, Tuhan mau kerendahan hati, imanmu, jangan putus asa, jangan menyerah, punya strong will. Walaupun, ya, dikatakan ada pujian ya, walaupun masalah kita belum nyata, tetapi aku tetap percaya. Saudara puji dia, puji luk-lukan dia, ya. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Itu saudara, sekali Yesus selamanya Yesus. Jangan jual Yesus dengan tukarkan Yesus dengan segala perkara, ya. Oleh sebab itu saya katakan Yesus itu luar biasa. 5 menit, 1 menit lagi ya, karena ini jawaban ini menguatkan hati saya pada saat tadi saya di situ saya mulai nulis ini ya, mendapatkan celing gitu. Matius pasal yang ke-5 ayat 21 saudara.
Yuk, setelah itu saya akan tutup. Matius, bentar. Matius pasal yang kelima. Saudara akan lihat hal ini, bagaimana perjuangan iman seorang ibu. Matius 15 ayat 21. Soalnya kalau enggak nanti saya berhutang dengan saudara ya. Ayat 21, demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Saudara perhatikan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud ya, karena perempuan karena anakku perempuan kerasuk setan yang sangat menderita. Ya, sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab aku. Nah saudara, perempuan Kanaan ini bukan orang Kristen, enggak percaya Yesus, tetapi dia mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, lalu dia punya masalah, dia orang yang tidak percaya loh. Ya, orang Samaria pun tidak percaya, ya, tidak percaya. Lalu di situ dikatakan apa? Dia punya masalah. Karena apa? Anaknya ini kerasuk setan, sangat-sangat menderita. Lalu karena dia melihat Yesus, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus buat, maka perempuan ini datang kepada Yesus. Tetapi jawab Yesus, saudara perhatikan ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Saudara, bayangkan saudara, mengikut Tuhan, orang belum percaya, dia cari Yesus. Yesus tidak menjawab, Yesus anak Daud, dikatakan, kasihanilah anakku, tolonglah anakku, karena anakku sangat menderita. Dia dengan berteriak-teriak saudara. Lalu muridnya melarang, muridnya menegur lagi. Hei perempuan, engkau berteriak-teriak, bisik gitu ya, bisik. Lalu perempuan ini tidak pernah menyerah. Ya, punya strong will, punya kemauan keras saudara. Lalu ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Saudara bayangkan, saudara berdoa, saudara tidak jawab, saudara berteriak-teriak. Mungkin saudara, ngapain kamu berteriak-teriak, bising. Tuhan itu tidak budak gitu mungkin ya saudara ya. Lalu mereka ini dikatakan, Yesus menjawab lagi ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak diutus untuk kamu orang yang orang Kanaan. Ya karena dia belum percaya. Sakit enggak secara manusia, sakit enggak? Oke, Yesus yang murah hati. Oh Yesus sebenarnya, ternyata aku buat diperlakukan seperti itu. Tapi dengar saudara, ini satu pelajaran bagi saudara dan saya. Ya di sini dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, nah ada satu kerendahan hati, menyembah dia sujud. Yesus tolong aku, Yesus tolong anakku menderita. Perjuangan seorang ibu. Ya, seorang ibu, iman seorang ibu. Lalu di sini dikatakan apa saudara ya? Dikatakannya ya. Lalu saudara, sudah dia menyembah, Yesus mengatakan, tidak tergerak hatinya untuk menyembuhkan. Saudara perhatikan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Saudara perhatikan, sudah ditolak, sudah dijawab dan dikatakan tidak sepatutnya engkau mengambil roti yang dilempar, dianjing-anjingkan. Kalau mungkin saudara tidak punya kemauan keras, saudara punya ya benar-benar iman, saudara akan kepahitan dengan Yesus. Betul apa betul? Udah dianjing-anjingkan, udah dimaki-maki loh. Coba saudara belum didengar doanya. Tuhan, masihkah kau dengar doaku Tuhan? Belajar. Jadi kalau saudara punya masalah persoalan, belajar dari beberapa contoh. Ya di sini dikatakan ya, benar Tuhan. Namun anjing-anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari mejanya. Perempuan ini, saya katakan bahasa Jawa itu ngeyel. Ngeyel, saya sampai terus dioyak Tuhan ya. Ya, karena ingin menyelamatkan anaknya yang menderita. Lalu di sini dikatakan apanya ya? Maka Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besarlah imanmu.
maka jadilah kepadamu seperti yang ku kehendaki. Dan seketika itu juga apa? Anaknya sembuh. Seorang yang gak percaya, yang di luar Yesus. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimanakah saudara sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimanakah saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Pada saat engkau mengalami penderitaan, saat mengalami masalah persoalan, masihkah ada iman di hati? Yesus satu-satunya pengharapan dalam hidup saudara. Yesus yang berdoa dalam hidup saudara. Maka sembuhlah. Gak percaya, besarlah imanmu, dipuji saudara oleh Yesus. Iman seperti inilah yang Tuhan kehendaki, disertai dengan kerendahan hati. Pada saat itu dia menyembah, ya, sujud, dan Yesus melihat kerendahan hati. Saya mohon musik untuk maju ke depan. Kerendahan hati itu kunci dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mohon ya musik ya. Saudara, aku angkat pujian ini. Ya, apapun masalah persoalan saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, amin, yes. Mari Roh Kudus, engkau beracara, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kuasa Tuhan yang akan menyatakan pribadi-Mu. Beri kepada saat ini Tuhan, setiap kami iman yang kuat, iman yang teguh, seperti perempuan 12 tahun. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin, angkat pujian ini. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin, amin. Walaupun masalahmu masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang penuh Ya, amin, 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 amin. Yes, Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri, hampiri dengan segala kerendahan hati. Saudara, keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Iman disertai perbuatan mujizat terjadi. Yes, sekalipun ya asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahmu masih ada, tetap percaya rencana
Baik saudara, ada ibadah yang di sebelah, mungkin pada saat itu dia ibu-ibu atau ibu-ibu yang sudah sepuh. Angkat tanganmu, angkat di hadapan Tuhan. Apapun masalah dan persoalanmu, Tuhan tadi Roh Kudus katakan ada beberapa, engkau seorang bisnismen, pada saat engkau sedang berteriak saat ini, engkau ada dalam pada saat itu engkau mengalami satu persoalan di dalam bisnismu. Dengar baik-baik, Tuhan sudah melihat hatimu dan mata Tuhan tertuju kepada engkau. Teriak kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan, Dia sanggup buka jalan yang baru dari hidupmu. Ada beberapa orang pada saat ini engkau sedang punya masalah dalam hidup rumah tanggamu. Dengar baik-baik, Tuhan akan pulihkan. Teriak kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan, teriak kepada imanmu. Bagi saat ini ada beberapa orang yang sedang minta jodoh kepada Tuhan. Tuhan dengar permintaanmu. Anak muda, engkau dengar permintaanmu. Jangan kau lari ke HP, jangan kau lari hal-hal yang negatif, tetapi lari kepada Tuhan, merendahkan diri, maka Tuhan akan jawab. Bagi saudara ada yang punya persoalan dengan pelayanan saudara, dengar baik-baik. Tuhan katakan, aku akan buka jalan. Bukan engkau promosi secara pribadi, maka aku yang akan mempromosikan engkau. Yes. Berdoa, semua berdoa. Berdoa. Apa yang menjadi masalah dan persoalanmu? Ada saudara-saudara, Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Ada beberapa orang pada saat saya berdoa untuk kesembuhan, terjadi mujizat. Pada saat ini engkau sedang dalam keadaan, mungkin saudara ini sedang tidak menyala-nyala, tetapi saudara ya, Roh Kudus katakan cintamu mulai pudar. Dengar baik-baik, kembali kepada Tuhan, jangan engkau kecewa, Tuhan katakan kembali kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau melihat sidang jemaatmu di tempat ini Tuhan. Tuhan tahu masalah mereka. Hamba berdoa untuk para pengusaha di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka jalan yang baru. Tuhan buka pintu yang baru bagi Engkau. Pintu tidak akan tertutup, tetapi pintu itu terbuka. Satu pintu terbuka untuk Engkau sudah cukup di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk masalah-masalah keluarga. Kami percaya hari-hari terakhir Tuhan sudah memulihkan keluarga-keluarga bersatu. Anak-anak yang memberontak Tuhan akan persatukan dengan keluarga. Berkati keluarga ini. Hamba berdoa juga Tuhan untuk orang yang sakit-sakit apapun penyakitnya. Kami mau berkatakan oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, sembuh. Terima kesembuhan apapun penyakitnya. Bapak berdoa untuk anak-anak muda yang pada saatnya sudah saatnya dia menerima jodoh daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jodoh yang sepadan, takut akan Tuhan. Dan hamba berdoa yang bukan daripada Tuhan, Tuhan jauhkan, Tuhan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Hamba berdoa untuk Pak Tanto. Kami berdoa untuk Ibu Evi sebagai gembala sidang. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Di sini ada kesatuan, kesehatian. Apa yang sedang dikumpulkan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan akan membangun gedung yang baru, Tuhan sediakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Katakan dengan keras, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini, bahwa ketika kami datang kepadamu Tuhan, Tuhan akan melihat kedalaman hati kami. Tuhan melihat kerendahan hati kami dan ketulusan hati kami. Dan Tuhan tidak akan pernah menolak setiap kami yang datang kepadamu dengan sungguh-sungguh dan terus berharap kepadamu. Iman kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Deborah dalam seluruh kehidupan pelayanan.
Kemanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu pergi, kami percaya Tuhan selalu menyertai dengan tanda-tanda yang heran. Dan semakin banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mengikuti ibadah di gereja dan juga yang mengikuti ibadah secara online. Kami angkat kedua tangan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat kebaikan Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.